Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, memasuki semester baru ini pada tahun pelajaran 2020-2021, kita kembali bertemu dalam pelajaran kimia. Dan Bapak harapkan memasuki semester ini kalian tetap semangat untuk mempelajari kimia ini dan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada pelajaran kimia ini dengan semangat. Ya, meskipun pada saat ini melihat situasi dan kondisi pandemi yang belum berakhir sehingga kita belum dapat dipertemukan, belum dapat bertatap muka secara langsung untuk belajar kimia bersama-sama, tapi Bapak harapkan kalian tidak berkurang semangatnya untuk belajar dan tetap semangat, tetap rajin mengkaji, juga mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak dalam pelajaran kimia ini. Nah, pada kesempatan pertama di semester baru ini, kita terlebih dahulu akan membahas apa yang pernah kita ulas di semester 1, sekedar mengingatkan anak-anakku semuanya sebelum nanti kita masuk ke bahasan-bahasan di semester 2 ini. Nah, bahasan-bahasan di semester 2 ini akan memerlukan kemampuan analisis kalian, baik itu kemampuan analisis terhadap data, kemampuan analisis membaca, termasuk juga kemampuan analisis matematis. Nah, oleh karena itu Bapak harapkan kalian untuk senantiasa fokus dalam belajar, dan rajin mengkaji, rajin bertanya kepada gurunya, pada Bapak. Kalau ada yang tidak dipahami, jangan sungkan untuk bertanya, dan jangan malu-malu, dan tetap semangat dan rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Baik, ya, kita akan ulas dulu apa yang pernah kita sampaikan di semester awal dulu. Bapak ingin bertanya lagi, kimia itu apa sih? Ingat nggak? Jangan-jangan lupa kalian bahwa kimia itu apa ya, mempelajari kimia. Nah, yang kita tahu bahwa materi itu ada di sekeliling kita. Materi itu apa? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, betul. Nah, jadi air yang kita minum, udara di sekitar kita, kendaraan, aspal, itu semuanya adalah materi, sebab mereka memiliki massa dan menempati ruang. Ya, sehingga materi itu jelas ada di sekitar kita, ya. Jadi materi itu ada di sekitar kita. Nah, kimia itu mempelajari materi, semua materi itu. Nah, cuman bedanya kimia itu melihat materinya lebih dalam. Oleh karena itu, kimia itu penting. Betul. Kimia itu melihat materi lebih dalam. Kalau tadi ya, materi ada di sekitar kita, ya. Mulai dari udara, air, kendaraan, pakaian, tubuh kita pun itu adalah materi. Nah, kimia itu penting untuk dipelajari sebab kimia itu melihat materinya bukan hanya yang bisa dilihat oleh mata kita saja, tapi juga melihat lebih dalam ke dalam sampai skala atomi. Oleh karena itu, kalian dalam mempelajari kimia itu, sekedar saran bahwa kalian harus bisa mengimajinasikan atau menggabungkan antara 3 dunia yang ada di kimia, yaitu dunia makroskopik, dunia submikroskopik, dan dunia simbolik. Dunia makroskopik itu apa? Contohnya adalah air misalnya. Kita bisa melihat air secara kasat mata. Jadi dunia makroskopik itu adalah dunia yang bisa kita lihat, materi yang bisa kita lihat oleh mata telanjang, oleh kasat mata. Itu dinamakan dunia makroskopik. Misalnya air. Nah, air itu warnanya, misalnya ini warnanya apa? Ya, tidak berwarna warnanya, ya. Tidak berwarna. Kita bisa melihat air itu tidak berwarna. Nah, itu makroskopik kelihatannya. Dia menempati ruang, ruangannya bentuknya bulat seperti ini. Nah, kalau itu dunia makroskopik, jadi yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Kalau dunia submikroskopik itu apa? Nah, kalau tadi makroskopik itu bisa dilihat oleh kasat mata secara telanjang, ya. Kalau dunia submikroskopik itu dia merupakan simbol-simbol yang isi dari dunia makroskopik, bagian dari dunia makroskopik yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh misalnya ini air. Air itu dia bisa berubah wujud, ya, dari fase cair ke gas.
Nah, dalam fase cair dia wujudnya cair, dalam fase gas dia wujudnya gas. Tapi pada saat menguap, molekul air itu sebetulnya sama saja, hanya wujudnya saja yang berubah. Nah, jadi tetap molekulnya sama, digambarkan seperti ini dunia submikroskopiknya. Air itu ada bulatan yang merah satu dan bulatan yang putih ada dua. Nah, pada saat mengembun pun sama, molekul air berubah dari wujud gas ke wujud cair. Tapi molekulnya sama, tidak berubah, hanya berubah wujudnya saja. Nah, oleh karena itu, perubahan fase air dari cair ke gas, mencair, mengembun, menguap, itu disebut perubahan fisik atau kimia. Perubahan fisik betul, karena ininya molekulnya tidak ada yang berubah, tetap sama molekulnya. Molekulnya tetap sama seperti ini, bulatan merah itu melambangkan oksigen, terus ada dua bulatan putih yang melambangkan hidrogen. Jadi ada berapa hidrogennya? Hidrogen 2 dilambangkan oleh bulatan putih ini, dan oksigennya 1. Jadi masing-masing molekul air itu, setiap molekul airnya memiliki 2 gas hidrogen yang dilambangkan oleh titik bulatan putih ini, dan 1 gas oksigen yang dilambangkan oleh bulatan merah ini. Wujud bentuknya, molekulnya sama, itu seperti ini, baik dalam wujud cair ataupun gas. Nah, ketika gas dia berpisah nih molekul-molekulnya, tapi ketika dalam fase cair, dia bergabung bersatu di sini. Tapi ketika menguap, suhunya dinaikkan, misalnya menguap berubah dari cair ke gas, itu molekul-molekulnya terpisah, tapi tetap sama, setiap molekulnya itu mengandung ini 1 gas oksigen yang merah dan 2 gas hidrogen. Itu dunia submikroskopik. Jadi kalau tadi makroskopiknya itu kelihatan oleh mata telanjang, bentuknya seperti ini, tidak berwarna, menempati ruang, bulat, cair bentuknya. Nah, kalau dunia submikroskopiknya itu adalah molekul-molekul, penggambaran molekul-molekul. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti ada 2 bulatan putih yang menggambarkan gas hidrogen, dan 1 bulatan merah yang menggambarkan oksigen. Itu dunia submikroskopiknya. Kalau dunia simboliknya, dunia simboliknya itu kita lambangkan air itu sebagai H2O. Tadi kan yang bulatan putihnya ada 2 ya, bulatan putihnya ada 2, itu menggambarkan H2, berarti H-nya ada 2, dan oksigennya berarti ada 1. Jadi setiap molekul air itu mengandung 2 gas hidrogen dan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Itu dunia simbolik. Nah, dunia simbolik itu sama kayak kita menuliskan lambang unsur dalam sistem periodik unsur nih. Ya, waktu semester 1 kita pernah bahas sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu kan kita tidak mungkin menggambarkan wujudnya besi seperti apa gitu ya, tapi besi dibuat dengan simbolnya yaitu ferum. Misalnya emas juga, kita kan emas itu tidak digambarkan emas batangan atau emas perhiasan, tapi dilambangkan dengan simbolik aurum. Nah, seperti halnya air ini disimbolkan dengan hidrogennya 2, H2, dan oksigennya 1. Nah, itu jadi ada 3 hal yang penting dipelajari, bahwa mempelajari kimia itu ada dunia makroskopik, dunia submikroskopik, dan dunia simbolik. Kalian harus bisa menggabungkan 3-tiganya itu. Nah, jadi kimia itu penting sebab melihat materinya itu lebih dalam ya, lebih dalam, nggak hanya yang kelihatan oleh mata, tapi juga yang tidak kelihatan oleh matanya. Nah, kemudian kimia itu dulu ya kita sudah definisikan bahwa kimia itu adalah ilmu yang mempelajari sifat materi, karena melihat materi lebih dalam tadi ya. Nah, kalau kita sudah bisa melihat materi lebih dalam, berarti kita sudah tahu sifatnya. Ibarat kita sudah ingin mengenal seseorang ya, kita harus mengenalinya lebih dalam supaya kita tahu sifat-sifatnya, betul ya. Nah, begitupun dengan unsur-unsur atau atom-atom atau materi-materi. Nah, kita pun mempelajari materi, melihat materi lebih dalam itu untuk mempelajari sifat-sifat materi.
Nah, adapun sifat materi itu sebetulnya adalah fungsi dari komposisi, struktur, dan perubahan. Ya. Kenapa kita harus mempelajari sifat materi? Karena penting sekali bahwa kalau kita sudah tahu sifatnya, sifat materi masing-masing, kita bisa gunakan materi itu secara optimal sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Contoh misalnya kita menggunakan eh, konduktor listrik. Ya. Kalau kita tahu sifat konduktor dari suatu materi, misalnya konduktor listrik itu kan bisa besi, tembaga, seng, dan lain-lain gitu ya. Yang mana yang paling baik untuk konduktor listrik itu? Ternyata setelah dipelajari sifat-sifatnya, ternyata tembaga itu yang paling baik untuk menghasilkan listrik, maka dipakailah tembaga. Tidak mungkin kan menggunakan karet misalnya ya. Nah, kalau kita sudah tahu sifat karet, sifat besi, sifat emas, dan sifat materi-materi yang lainnya, sehingga kita bisa menggunakan materi-materi itu untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan, sehingga bisa digunakan secara optimal gitu ya. Nah, adapun sifat materi itu adalah fungsi dari komposisi, struktur, dan juga perubahan. Nah, mari kita perhatikan contoh perubahan kimia berikut. Nah, nanti kita coba lihat yang mana yang merupakan bagian makroskopik, yang mana bagian submikroskopiknya, yang mana bagian simboliknya. Oke, kita perhatikan, ini ada satu contoh video pembakaran logam magnesium. Yang harus kalian ingat bahwa setiap reaksi pembakaran itu akan selalu bereaksi dengan gas oksigen. Dulu juga kita pernah bahas reaksi kimia ya, persamaan reaksi kimia. Dan di sebelah kiri tanda panah itu reaktan, yang di sebelah kanan itu adalah produk. Nah, kita lihat dulu ya salah satu contoh. Hello scientific people, how are you today? So today I'm going to show you the demonstration of a chemical reaction, that is burning of magnesium. So here I have a strip of magnesium which is cut from the magnesium ribbon. So this is the magnesium ribbon, and this is Bunsen's burner and a watch glass in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of tongs. So when magnesium reacts with oxygen, it requires heat energy, and after initiating this reaction, you will see that the magnesium burns in presence of oxygen to form magnesium oxide, and magnesium burns in oxygen with a brilliant white flame, that is called a dazzling white flame. Very difficult to see that. So let's try the experiment, and here I am going to hold this magnesium ribbon. Actually, we don't require a very big piece of magnesium. It's very handy, you can even break it with your own hands. So I choose to put all other things aside. As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. Even let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. So as you saw, that magnesium burns with dazzling white flame. So hopefully guys, you have enjoyed the explanation. If you are not subscribed to my channel, please do that. Thank you for watching the video. Ya, itu tadi adalah contoh dari pembakaran logam magnesium. Yang makroskopiknya kita dapat lihat tadi bahwa ada pita magnesiumnya, kemudian dibakar itu artinya mereaksikan dengan oksigen dan menghasilkan magnesium oksida yang serbuk putih tadi. Nah, makroskopiknya apa? Yang tadi yang bisa kelihatan pita magnesiumnya, kemudian apinya, kemudian magnesium oksidanya, hasil reaksi antara logam magnesium dan oksigen tadi. Itu makroskopiknya. Mikroskopiknya apa? Mikroskopiknya ya logam magnesium itu tadi. Kalau logam itu kan sebetulnya bulatan-bulatan, berarti di situ
di dalam sebongkah pita magnesium tadi itu, kalau kita lihat di dalamnya secara atomik itu sebetulnya ada bulatan atom magnesium. Nah, itu ya. Simboliknya apa? Simboliknya tadi Mg, logam magnesium itu kan lambangnya Mg. Persamaan reaksi tadi Mg ditambah O2 jadi MgO. Nah, itu simboliknya. Jadi itu kalian harus bisa mempelajari tiga itu ya. Makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Oke. Nah, ini materi juga ini pernah kita bahas di semester sebelumnya, bahwa materi itu ada tiga wujudnya ya. Wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Atau misalnya eh, ini ada batu, minum, dan udara dalam balon. Kalau wujudnya padat, itu artinya molekul-molekulnya secara submikroskopik ya. Ini secara makroskopiknya ini batu kelihatannya seperti ini. Secara submikroskopik dia di dalam batu-batu ini, atau di dalam besi, atau di dalam yang materi-materi yang wujudnya padat, itu sebetulnya molekul-molekulnya itu padat ya, susunan molekulnya itu teratur, sehingga gerak molekulnya tidak bebas. Jadi jarak antar molekulnya juga sangat dekat, sehingga itu disebut padat. Sehingga kalau padat kan, kalau besi kita sulit untuk membengkokkan ya, kita sulit untuk membengkokkan. Kalaupun ditempatkan di tempat di wadah itu misalnya, dia tetap wujudnya tidak berubah. Beda dengan air. Air itu kalau secara makroskopik kita melihatnya tidak berwarna, cair wujudnya gitu ya. Nah, secara mikroskopik, submikroskopiknya itu gerakannya, atau apa namanya, molekul-molekulnya susunannya tidak teratur. Nah, tapi jaraknya agak renggang, beda dengan yang padat tadi. Nah, kalau padat itu kan sangat dekat ya, sangat dekat, tapi kalau ini letak antar molekulnya dekat tapi agak renggang, dan gerak molekulnya juga bebas. Nah, beda lagi dengan gas. Udara dalam balon, niup balon itu molekul-molekulnya itu agak berjauhan, jauh, renggang, bentuknya juga tidak teratur. Di ruangan ini, di sekitar kita juga itu ada gas sebetulnya ya, dan bentuknya tidak teratur, bisa bergerak bebas ke sana kemari, gerakannya sangat bebas, dan jarak antar partikelnya berjauhan. Nah, itu jadi materi dibedakan wujudnya itu ada padat, cair, dan gas. Bisa dilihat perbedaannya itu padat, cair, dan gas itu dilihat dari diagram molekulnya, susunan molekulnya. Kalau padat itu rapat, teratur gitu ya, jaraknya dekat. Kalau cair itu agak renggang, apa namanya, susunannya tidak teratur, geraknya juga lebih bebas dibanding dengan yang padat tadi. Nah, kalau gas itu jaraknya berjauhan, renggang, tidak teratur, sehingga pergerakannya juga sangat bebas. Nah, ini sudah pernah kita bahas bahwa materi juga wujudnya itu bisa berubah secara fisik, perubahan fisik ya. Kalau perubahan fisik, menguap, membeku, mencair, mengkristal, menyublim, itu semua perubahan fisik. Perubahan fisik, bukan perubahan kimia. Kenapa disebut perubahan fisik? Karena tidak merubah sifatnya, itu tetap mempertahankan sifatnya ketika berubah. Oke, ini sudah pernah kita bahas. Nah, materi itu kalau kita bagi-bagi ada dua bagian. Ini juga sudah pernah kita bahas semester lalu, bahwa materi ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal itu adalah unsur, bagi dua ya. Ya baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut pembagian materi ini supaya lebih mengingatkan. Sebetulnya ini sudah kita bahas di semester awal, tapi untuk mengingatkan kembali anak-anakku semuanya, kita bahas lagi, kita ulas sedikit. Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah menjadi lebih sederhana. Jadi dia paling sederhana. Kalau kita potong-potong potong emas misalnya, potong tidak bisa dibagi lagi, yang paling sederhana kita akan temukan unsur berupa unsur emas, karbon, perak, oksigen, itu unsur. Kalau senyawa apa? Senyawa itu
zat tunggal. Tadi kan senyawa bagian dari zat tunggal ya, zat tunggal, tapi masih bisa diuraikan menjadi dua jenis zat atau yang lebih sederhana. Misalnya air tadi ya, sudah kita bahas air ya. Air itu bisa diuraikan sebetulnya, oksigen dan hidrogen ya. Hidrogennya ada dua, oksigennya ada satu. Garam, natrium klorida, natrium dan klorida. Gula tebu itu juga sama, bisa dipisah-pisahkan. Campuran, kalau campuran apa bedanya campuran dengan senyawa? Campuran itu sama dengan senyawa, terdiri dari dua jenis zat atau lebih, tapi kalau campuran ketika dipisahkan dia masih mempunyai sifat asalnya. Ada dua kan jenis campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu contohnya misalnya larutan, larutan dan koloid itu homogen sebetulnya ya, larutan dan koloid. Larutan contoh misalnya ketika kita melarutkan air, melarutkan garam ke dalam air, garam ke dalam air, garamnya dia itu sebetulnya tidak membentuk sifat yang baru. Garamnya tetap bersifat sebagai garam dan airnya juga tetap bersifat sebagai air, jadi tidak berubah. Jadinya kita bisa pisahkan kembali garam dengan air itu ketika kita sudah melarutkan garam misalnya ke dalam larutan, kita bisa pisahkan kembali garam dan airnya. Gimana caranya? Dengan menguapkan airnya saja. Kita tinggal menguapkan airnya, kemudian kita akan peroleh kembali garamnya. Itu artinya air dan garamnya itu tidak berubah menjadi sifat yang baru, tetapi garamnya tetap menjadi garam, airnya juga tetap menjadi air, hanya bergabung saja dalam satu fasa yang sama, sehingga kita tidak bisa membedakan mana garamnya dan mana airnya. Begitupun dengan koloid, atau misalnya koloid itu susu, santan, tinta, cat, dan sebagainya, itu pun sama homogen. Kita tidak bisa membedakan komponen-komponen penyusunnya. Beda lagi dengan campuran heterogen. Nah, campuran heterogen contohnya suspensi. Kalian pernah buat kopi ya, kopi hitam. Nah, itu kita bisa membedakan bubuk kopinya dan airnya. Bubuk kopinya yang terpisah gitu ya. Ada lapisan bubuk kopinya dan airnya bisa dibedakan itu. Kalau heterogen itu bisa dibedakan, tapi kalau homogen kita tidak bisa membedakan karena dalam satu fase. Itu unsur senyawa dan campuran. Nah, sekarang kita bahas. Dulu pernah kan kalian melihat sistem periodik unsur? Nah, di sistem periodik unsur kan ada lambang-lambang atom ya, berarti dunia simbolik tadi. Nah, lambang-lambang atom ada banyak, ada sekian banyak lambang atom, ada 118 kurang lebih di sistem periodik unsur itu. Nah, di sana di sistem periodik ada angka-angka ya. Ada angka, kita juga sudah berbahas, ada nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atomnya itu yang biasanya yang tersusun, yang susunan susunan dalam sistem periodik unsur itu disebut dengan nomor atom. 5 untuk boron misalnya 5, karbon 6, nitrogen 7, oksigen 8, dan seterusnya ke sana. Aluminium 13, Fe 14, fosfor 15, sulfur 16. Nah, itu disebut massa atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah apa? Oh, masih ingat nggak? Sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Itu nomor atom. Kalau atomnya netral itu sama dengan jumlah elektron juga. Jadi jumlah proton kan sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau yang di bawah ini nih ada yang angka koma-komaan. Nah, yang tidak bulat angkanya. Boron misalnya 10,8, karbon 12,01, nitrogen 14,01, oksigen 15,94, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan nomor massa atau kita sebut dengan massa atom relatif. Lambangnya AR. Ya, AR. Nah, itu dari mana diperolehnya? Itu ilmuwan-ilmuwan sudah menyusun sedemikian rupa, ditemukan di alam, dirata-ratakan, kemudian diperolehlah angka ini. Ya, kita tidak usah bingung lagi lah membahasnya karena terlalu lama kalau kita bahas kembali, sehingga kita sudah hasil menghitung para ilmuwan, kita tinggal menggunakan. Nah, angka-angka ini yang disebut dengan massa atom relatif ya. Yang di bawah ini ada koma-komaan, sampai berapa angka di belakang koma itu disebutnya massa atom relatif. Jadi berapa massa atom relatif boron? 10,811.
Berapa massa atom relatif karbon? 12,0107. Ya, informasi itu bisa kalian lihat di sistem periodik unsur, itu sudah ada di sana. Itu massa atom relatif. Jadi setiap atom mempunyai massa atom relatif. Mungkin nggak setiap atom bisa memiliki massa atom relatif yang sama? Mungkin ya, kan dulu sudah pernah kita bahas, ada isotop, ada isoton, ada isobar. Coba dibuka lagi ya nanti. Nah, itu massa atom relatif. Jadi setiap atom punya massa atom relatif masing-masing yang bisa berbeda, bisa juga sama gitu ya. Isotop, isoton, isobar ya. Nah, ini itu massa atom relatif. Nah, kemudian ada juga massa molekul relatif. Apa massa molekul relatif itu? Nah, kalau massa atom relatif itu tadi untuk satu individu atom saja. Kalau massa molekul relatif itu untuk setiap molekul yang terbentuk dari atom-atom. Nah, jadi penjumlahan massa atom relatif dalam senyawa. Contoh misalnya kita punya senyawa CO2. Ya, si C ini kan punya massa atom relatif. Tadi berapa massa atom relatifnya ini ya? 12,0107. Jadi si C-nya dalam senyawa ini ada berapa? Ada satu. Kemudian ada oksigen juga ya. Ada oksigen. Oksigennya ada berapa? Ada dua. Oksigen memiliki massa atom relatif juga tadi ya, 5,994. Nah, ini karena C-nya ada satu, jadi kita kalikan 1 kali ARC. Jadi C punya massa atom relatif tadi, AR-nya. Kemudian karena oksigennya ada 2 di sini, jadi 2 kali ARO. 1 kali ARC berapa? Tadi ARC ini di sini 12,017 ditambah 2 kali ARO 15,994. Kenapa 2? Sekali lagi, kenapa 2? Ya betul, karena dalam CO2, senyawa CO2, oksigennya ada 2. Sehingga kalau kita bulatkan ini 1 kali 12 itu 12 ditambah 2 kali 16, kita bulatkan saja biar tidak bingung. 2 kali 16 itu kan 32. Jadi 12 tambah 32 sama dengan 44. Jadi Mr untuk senyawa karbon dioksida, karena karbonnya itu masing-masing, karena karbon dan oksigen tadi masing-masing punya massa atom relatif, ya tinggal dijumlahkan saja. Karena C-nya ada satu, jadi 1 kali 12,0107. Ini kan 1 12,0107. Dan karena oksigennya ada 2, sehingga ini harus dikalikan 2. Nah, contoh misalnya, contoh lagi, MrAl2O3. ArAl-nya ada berapa? Ada 2, jadi tinggal dikalikan 2 saja. 2 kali ArAl berapa? 27. Ya, Al. Ini kan 26,98, kalau dibuatkan jadi 27. Dibuatkan saja biar tidak pusing. Ditambah oksigennya, karena oksigennya ada 3, jadi dikalikan 3. Ini dibulatkan 15,9 jadi 16. Sehingga MrAl2O3 itu 54, 2 kali 27 itu 54, ditambah 48, jadi jumlahnya 102. Nah, coba kalian hitung MrAl2SO4 3 kali. Kalau ada senyawa gini berapa, ingat? Jadi Al-nya ada berapa? Ada 2. S-nya ada 3 ya, S-nya. Di sini kan 1 kali 3, karena di kurungan kia ya, di kurungan begini. Itu artinya harus dikalikan dengan angka indeks yang di sini. Jadi S-nya ada 1 kali 3, 3. O-nya ada berapa? Ada 12. 4 kali 3. Jadi 2 kali ArAl ditambah 3 kali ArS ditambah 12 kali ArO. Coba hitung ya. Kalian hitung berapa? Nanti silahkan komen MrAl2SO4 3 kali, tulis di kolom komentar berapa jumlahnya. Itu massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi kalau massa atom relatif itu untuk satu individu atom. Kalau massa molekul relatif itu hasil penjumlahan massa atom relatif setiap atom dalam senyawa. Jadi tinggal dijumlahkan saja, gampang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitung atom? Bisa nggak kalian menghitung atom? Nah, atom itu kan ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Bahkan dalam mikroskop itu, mikroskop pun tidak kelihatan atom itu. Nah, cara menghitung atom sama saja dengan satuan-satuan yang lainnya. Misalnya, kita punya telur satu lusin. Itu berapa buah?
satu lusin itu 12 buah. Kalau kita punya sepatu satu pasang, itu berapa buah? 2. Berarti kalau telurnya ada 2 lusin, berapa buah? 2 kali 12, jadi 24 buah. Kalau sepatunya ada 5 pasang, berarti 5 kali 2, ada 10 buah sepatu. Nah, sama dengan lusin dan sama dengan pasang, mol juga itu adalah jumlah zat yang mengandung sesuatu sejumlah sama dengan yang dikandung dalam 12,00 gram atom C. Nah, kalau kita hitung jumlahnya itu sama, kalau satu lusin 12, satu pasang 2, nah, satu kodi berapa? Satu kodi 20, dan satu rim 500 misalnya ya. Kalau satu mol itu jumlahnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Kita ambil sampai 2 angka di belakang koma saja cukuplah. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini disebutnya Avogadro's number. Atau bilangan Avogadro. Kebayang nggak? Kalau satu lusin ada 12, satu kodi 20 misalnya. Satu pasang ada 2. Kalau satu mol jumlahnya ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Tahu artinya 10 pangkat 23? 10 pangkat 23 itu artinya nolnya ada sampai 23 ke belakang. Jadi 602 0000 sampai 23. Ada berapa? Ya, bayangkan karena ukuran atomnya sangat kecil sekali. Jadi tadi menghitung atom itu caranya dengan menggunakan satuan mol. Apa itu mol? Mol itu adalah satu mol yang mengandung sejumlah bilangan Avogadro tadi. Jadi satu mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi sehingga satu mol itu sangat besar sekali. Ya, saking besarnya mol itu, jika misalnya kamu punya kelereng satu lusin kan bisa dihitung ya, satu lusin, satu lusin 12 buah. Jadi kalau kita memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain 12 buah, kalau satu detiknya itu memerlukan eh, satu kelereng itu memerlukan 1 detik, berarti kita butuh 12 detik memindahkan dari wadah satu ke wadah kedua. 1, 2 sampai 12 karena kita punya mesinnya, punya kelerengnya satu lusin. Tapi kalau kita misalnya punya kelerengnya itu 1 mol, dan bayangkan kalau memindahkan satu biji kelerengnya itu 1 detik. Nah, kalau punya kelerengnya satu lusin kan 12 detik tadi. Coba kalau punya kelerengnya 1 mol. Oh, berarti butuh 1,9 kali 10 tahun. Nah, kalau satu generasi orang itu 100 tahun, maka kita membutuhkan 1,9 kali 10 18 generasi. Waduh, banyak sekali ya. Itu saking banyaknya jumlah mol. Kalau punya kelereng 1 mol itu butuh 1,9 kali 10 pangkat 18 generasi. Wow, saking banyaknya mol. Tapi karena ukuran atom itu sangat kecil, kita jangan bayangkan ukuran atom itu yang sebesar kelereng ya. Jadi 1 mol atom itu ya beda-beda tergantung bagaimana zatnya. Nah, 1 mol gas oksigen, 1 mol gas oksigen itu hanya bisa paling seukuran wadah apa ya? Seukuran wadah kecil juga itu bisa mengandung 1 mol gas oksigen. Nah, kemudian dari mol itu kita bisa mengkonversikan ke partikel tadi ya. Kalau 1 molnya itu tadi 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti kalau 2 mol berapa? Tinggal dikalikan saja. 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 2 mol berarti 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 alias 12,04 kali 10 pangkat 23. Begitupun sebaliknya, kalau diketahui partikel 6,02 kali 10 pangkat 23 mau dirubah ke mol, tinggal dibagi saja, dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari mol juga bisa dirubah ke massa dalam satuan gram. Tinggal dikalikan dengan AR tadi ya, dikalikan dengan AR atau MR tadi. Itu kan sebaliknya, dari massa bisa dibalikan ke mol, tinggal dibagi dengan AR atau MR. Nah, bisa juga dirubah ke dalam satuan molaritas. Nah, ini konsentrasi untuk membuat larutan.
Kalau diketahui molnya, mau dicari molaritasnya tinggal dibagi saja dengan volume. Ya, ini digunakan. Begitupun sebaliknya, kalau diketahui molaritasnya, mau dicari molnya tinggal dikalikan dengan volumenya saja. Karena molaritas itu satuannya mol per liter. Jadi ada berapa mol dalam setiap 1 liter larutan. Nah, dari mol juga bisa dirubah ke volume. Tapi harus hati-hati nih, harus kalian ingat bahwa volume itu ada beberapa kondisi. Nah, ada kondisi STP. STP itu standar temperature and pressure. Suhunya, kalau suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya P-nya itu 1 atmosfer, itu tinggal dikalikan dengan 22,4 liter per mol. Jadi 1 molnya itu kalau suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, itu 1 liternya itu adalah 22,4 liter per mol 1 molnya. Jadi kalau ditanyakan volumenya tinggal kalikan saja ada berapa mol kali 22,4. Kalau dibalik dari eh, volume ke mol tinggal dibalik saja. N sama dengan V per 22,4. Ya. Kalau dalam kondisi RTP, RTP itu room temperature and pressure. Jadi suhu dan tekanan standar ruangan. Jadi suhu di ruangan ini standarnya adalah kalau suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, tinggal dikalikan saja 24 liter. Kalikan 24. Volumenya itu 24 kali berapa mol. Nah, kalau dibalik, yang ditanyakannya mol, nah berarti mol itu V per 24 kalau kondisinya RTP. Nah, kalau gas lain itu sama dengan N1 perbandingannya dengan N2 sama dengan volume 1 berbanding dengan volume 2. Ini kalau ada perbandingan dengan gas lain. Tapi kalau tidak memenuhi ketiga ini, tidak memenuhi STP, tidak memenuhi RTP, tidak memenuhi suhu standar 0 derajat Celcius 1 atmosfer, tidak memenuhi 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer, suhu dan tekanannya beda-beda, kamu harus pakai rumus ini. P kali V sama dengan N kali R kali T. P itu tekanan, pada tekanan berapa dia diukur. V itu volume, pada volume dia berapa dia diukur. N itu mol, yang tadi mol satuannya N. R itu 0,082 satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. Kalau tidak dituliskan satuannya di sini. Ini tetapan gas ideal. Nah, dan T-nya itu suhu ya, suhu temperatur tapi harus dirubah dulu ke Kelvin. Jadi suhu mutlak kalau derajat Celcius dirubah ke Kelvin, caranya gimana? Dengan ditambah 273. Jadi kalau 25 derajat Celcius itu artinya berapa? 25 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 295 Kelvin. Jadi ingat ya, ini suhunya harus dalam Kelvin. Nah, kita contoh konversi mol ke massa. Nah, coba kalian pelajari. Contoh yang pertama, hitung kuantitas dalam mol dari 240 gram kalsium jika diketahui ArCa sama dengan 40. Nah, tadi kan kita mengkonversi mol dari massa ya, gampang saja ya. Mau ke massa berarti arahnya ke atas, tinggal di kali air atau mr. Ini ada, kalau kita bayangkan berarti ada 240 gram kalsium. Kalsiumnya ada 240 gram dan massa airnya kita tahu di sistem periodik tadi ada 40. Kita tinggal bagi aja, mol itu sama dengan gram per air. Massanya 240 gram, ini gram per pakai pensil. Ini satuannya gram ya. Ini satuannya gram per mol kalau kita pakai satuan. Nah, kita tinggal bisa 240 bagi 4 6 mol. Sehingga 240 gram kalsium ini 240 gram
240 gram kalsium ini itu sama dengan jumlahnya 6. Kalau 120 gram gimana? Sama aja, tinggal 120 per 40. Berarti berapa mol? 120 gram. 120 gram. 40 gram per mol. Berapa mol? 3 mol. Ya, kalau diketahui masanya. Nah, contoh yang kedua nih. Kalau kita diketahui gas karbon dioksida ada 3 mol. Berapa masanya? Ditanyakan masanya ya. Ditanyakan masanya. Nah, nanti kita harus menghitung dulu MR-nya. MR CO2 yang tadi di awal. MR CO2 itu sama dengan 1 kali ARC karena C-nya ada 1 di sini. Kemudian 2 kali ARO karena O-nya ada 2 ini ya. O-nya ada 2 ini. Jadi di sini kali pembukaan 2. ARC-nya 12 diketahui di sini. ARO-nya 16. Itu udah 1 kali 12 12, 2 kali 16 32. Kemudian 44. Itu apa? Gampang lah ya. Nah, kalau itu MR-nya gram per baru sampai MR. Kalau itu MR kan gampang. Nah, kita merubah kalau MR sudah diketahui, kita tinggal cari masanya. Masa itu mol dikalikan MR sama dengan berapa mol tadi diketahui? Ini kan 3 mol diketahui. 3 mol dikali MR-nya ini 44. Jadi jumlahnya adalah 130 gram. Ini kan gram per mol. Nah, satuannya ini 3 mol. Nah, karena molnya sama, ini molnya tinggal dicoret. Ini sisa gram. Jadi 132 gram. Itu konversi mol ke massa. Bisa ya? Ya, gampang. Tinggal dibagi dengan AR atau dikali dengan MR. Cara menghitung AR, cara menghitung MR sudah tadi dibahas di awal. Nah, kalau kita konversi mol ke jumlah partikel ini lebih gampang lagi ya. Karena tadi kan satu molnya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya sudah. Ini kalau asam sulfatnya H2SO4 berapa jumlah atom H-nya? Ya sudah gampang. Atom H-nya kan karena di sini H-nya ada 2 nih. 2. Jadi tinggal 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan 1 mol segini. 1 mol. Sudah segini berarti atom H-nya. Atom S-nya berapa? Atom S-nya karena ini S-nya ada 1 di sini. Jadi ini sudah kalikan 1. Nah, itu udah berarti sama. Atom O-nya kan ada 4 nih. Ini ada 2,4. Jadi 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 24,08 kali 10 pangkat 23 atom. Itu gampang ya. Oke, ya. 5 molekul ini N-nya harusnya bilang Avogadro ya. L. Oke, itu gampang ya. Kalau diketahui jumlah partikel mau ditanya ke mol tinggal dibagi ini berarti kalau ini dikali dibagi. Kalau dicarinya mol jadi dibagi saja. Jumlah partikelnya per N. Bagi saja kalau ini dikali ya. Kalau ini dikali, kalau dicarinya mol dengan bagi saja. Oke. Seperti itu mol ke jumlah partikel. Kalau mol ke molaritas ya sama aja. 1 mol molaritas itu mol per liter satuannya.
berarti ada berapa mol dalam setiap liter. Contoh misalnya 4 gram NaOH, masanya ada 4, diketahui masanya 4 gram NaOH, berarti kita harus mencari MR nya dulu. Hitung MR nya ini ya, 1 ARNA ditambah 1 ARO ditambah 1 ARH. ARNA diketahui ini 23, ini dari sistem periodik unsur datanya. Oksigen 16, karena masing-masing ada 1 ya sudah H1 yang jumlahkan saja, sehingga molekul NaH jumlahnya 40, satuannya itu gram per satuan ml. Nah sekarang gimana itu molaritas? Sudah itu molaritas ini rumusnya. Ini rumus yang gampang sebetulnya ya. Massa per mr kali massa per mr itu kan mol kali 1000 per V. Kalau diketahuinya mililiter ini ya, volumenya dalam mililiter. Kalau dalam liter ya sudah langsung saja. Nah, sehingga masanya tadi 4 gram, ini masanya 4 gram, mr nya didapat dari sini, mr nya 40 dikali 1000 per volumenya. Nih, ini kan 2 liter. 2000 ini dari mana? 2000 ini sama dengan 2 liter itu sama dengan 2000 mililiter. Ke mili ini. Rumus ini, yang ini, rumus yang ini berlaku kalau volumenya dalam satuan mililiter. Kali 1000 per mili. Jadi satuannya molaritasnya 0,5 mol per liter. Itu satuan persentase. Sehingga artinya dalam setiap 1 liter larutan NaOH, kalau ada NaOH dengan volumenya 1 liter, volumenya 1 liter, 11 NaOH-nya di sini ada sebanyak 0,5 mol NaOH. 0,5 mol itu berapa partikel? Tinggal kalikan saja. 0,05 mol 0,05 ya, 0,05 itu berapa partikelnya? Tinggal dikalikan saja. Tadi kalau ditanya jumlah partikel 6,02 kali 10 kan 3 partikel. Kalau ditanya JP berapa partikel sih 0,05 mol itu, dikalikan saja. Gampang ya. Nah, kalau mol dalam STP ya gampang tadi. Tapi tetap intinya untuk setiap menghitung itu harus merubah dulu ke mol. Intinya ya. Intinya harus merubah dulu ke mol. Menghitung MR. Ke MR mah tinggal jumlahkan ya. Terus baru mencari mol, baru mencari volume. Kalau STP itu kan tadi tinggal dikalikan saja 24. Kalau sudah diketahui molnya gampang. Ini mol dari sini. Ini 44 dari mana? 44 didapat dari MR ini. Gampang lah kalian pelajari. Nah, sehingga 22 gram gas karbon dioksida pada STP. STP itu masih ya, STP itu tadi suhunya berapa? STP itu sama dengan suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya itu STP. Jadi kalau STP ya sudah tinggal kalikan dengan 22,4 molnya, tinggal kalikan dengan 22,4 liter. Oke, ini paham ya menghitung MrCO2. Tinggal tambahkan saja air C-nya, karena C-nya ada 1, 12 tambah 2 kali 16, 14 mol. Menghitung mol juga gampang. Massa per MR, MR sudah didapat tadi 44 MR, 22 nya sama massanya dari sini. 22 ini dari sini ya. Jadi sehingga jumlah molnya ada 0,5 mol. Nah, berapa volume 0,5 mol gas CO2 itu diukur dalam kondisi STP 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer, tinggal kalikan 22,4. Karena kalau
derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer itu, gas itu ideal 22,4 liter per mol, 1 molnya per mol. Jadi kalau ada 0,5 mol, tinggal kalikan saja 0,5 kali 23, volumenya pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu 11,5. Bagaimana kalau tidak STP? Ya tadi kalau tidak STP, pakai rumusnya yang mana? Yang ini, PVNR. Nah ini dipelajari saja. Ini contoh soalnya, volumenya 3000 cm kubik, 3000 mili, atau sama aja 3 kali 10 pangkat di min 3 meter kubik, suhunya 220 derajat Celcius. Kalau tadi kan kalau T-nya ini harus dalam Kelvin, sehingga harus 22 Kelvin. P-nya itu apa namanya, 25 atmosfer ditambah tekanan luar atmosfer, jadi 2,26 atmosfer. MR-nya 32 kg per kilomol atau 0,002 gram per mol, sama aja lah ya. Karena ini diketahuinya. Ini ya sudah, tinggal ini saja. R-nya itu 8. Nah, karena rumusnya PVNRT, yang ditanyanya adalah massa O2 di dalam tangki, ya M-nya berarti yang ditanyakan ini M. Karena PV itu M per MR, N-nya itu M per MR, mol itu kan tadi M per MR. PVNRT ya sudah, tinggal dirubah-rubah rumusnya, PV MR-nya dipindah ke sini, sehingga jadi PVMR dikali M kali R kali T. RT-nya juga karena ingin diketahui massa nih, tinggal dirubah saja, pindah ke bawah ini. Jadi PVMR per RT tinggal masukkan P-nya berapa? P-nya tadi ini, P-nya ini diketahui, dimasukkan ke sini. Kali V, V-nya kan yang ini ya, dikali MR. Ini MR per R. R-nya kan ini diketahui di sini. Nah, R itu kan satuannya beda-beda ya, tergantung. Kalau misalnya dalam satuan per Kelvin itu bisa pakai 8,3 atau yang tadi 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Tergantung konteksnya, karena ini biar gampang. Jadi kita pakai yang ini satuannya kalau dia joule per kilomol, kalau joule satuan. Terus kita masukkan sini. Plus 93 dari mana? Suhu kan T ya. T di sini. Sehingga tekanannya, massanya adalah 1,1024 kilo. Kalau tidak STP pakai rumusnya PVNRT, gampang. Tapi kalau STP tadi tinggal kalikan 22,4 liter saja. Nah, kalian coba sekarang tugasnya ini dikerjakan. Kalau ada misalnya nih tugasnya, tugas LPG itu berisi metana, ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, berarti harus dicari MR-nya dulu ya, CH4, mempunyai massa 12 kg. Tabung gas misalnya, dalam satu wadah itu ada metana, massanya 12 gram, 12 kg, volumenya 30 liter. 30 liter. Coba kalian hitung berapa jumlah partikel molekul gas metananya. Berarti harus dicari dulu molnya ya. 12 kg metana itu berapa mol? Gitu. Kalau sudah dicari molnya, baru kita tinggal kalikan dengan partikel. Jumlah partikel itu tadi ya, tinggal dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 yang A itu, tinggal cari itu. Kemudian tekanannya gimana? Tekanan gas pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi ini berarti jangan pakai rumus yang apa namanya, tekanan bukan jangan pakai rumus STP karena tidak standar. Terus kalau STP itu kan standarnya 0 derajat Celcius, ini 27 derajat Celcius, sehingga ini harus pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini, harus pakai rumus yang P V sama dengan M kali L
ditanyakan P-nya, sehingga P sama dengan bahagia N kali N kali T per kalian kali tekanannya berapa. Oke, silakan posting tugasnya, dikerjakan tugasnya dalam kertas, ditulis, diberi nama, jangan lupa, kemudian dikumpulkan di classroom masing-masing pada kolom tugas, sudah ada di classroom masing-masing. Sip. Nah, kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan bertanya untuk Bapak, boleh chat secara langsung di grup atau ditulis di kolom komentar juga boleh ya, atau chat secara langsung melalui WhatsApp juga boleh. Terima kasih.